Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Nur Alisa dengan NIM 191013220016. Di sini saya akan menampilkan video konseling dengan teknik self management dalam mengatasi ketidakdisiplinan individu. Selamat menonton. Oke, kakak mau kamu perkenalan diri. Nama saya Nindita Salataya dari kelas 9B. Dipanggilnya apa? Nita. Oke, Dita ya. Kenalin, nama kakak Anastasia Nur Alisa. Kamu bisa manggil aku Tia. Oke, Dita apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi kesini pakai apa? Diantar orang tua. Udah ada orang tua ya. Rumahnya jauh dari sini? Nggak ada ketajam. Dekat aja, alhamdulillah. Oke, sekarang lagi kelas online ya? Iya. Gimana perasaannya kalau udah hampir setahun ya kita ya sekolah online ya? Gimana perasaannya? Perasaannya ada senang dan sedih. Oke, senangnya tadi kenapa? Senangnya karena nggak perlu ke sekolah. Oke, sedihnya? Aja. Sedihnya nggak bisa bertemu teman, terus susah memahami Pelajaran ya. Ya, Oke, tugas-tugasnya gimana? alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, Dita kesini mau ngapain? Mau cerita Mau cerita tentang apa? tentang kurang disiplin dalam belajar. Kurang disiplin dalam belajar ya. Oke, berarti Dita mau aja ya cerita-cerita sama kakak tentang apa yang Dita alami selama kelas online di rumah ya. Mau kan? Mau. Oke, sekarang kakak minta Dita nulis apa aja yang bikin Dita itu susah buat memahami pelajaran atau mendisiplinkan diri dalam belajar atau mengerjakan tugas. Oke, boleh ya? Sekarang ditulis dulu. Sudah. Oke, kamu ya. Boleh kakak bacakan ya? Boleh. Oke, jadi yang pertama, Dita kesusahan membagi tugas mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, karena tugasnya banyak ya. Yang kedua, kurang peduli dengan waktu. Dan yang terakhir, terlalu malas dan sulit untuk berkonsentrasi. Ini pasti karena banyak sosial media yang mainin ya. Ya. Oke. Kira-kira kenapa Dita susah untuk membagi waktu antara mengerjakan tugas dan bermain HP? Karena HP lebih menarik. Jadi mungkin Dita ini bosan dalam belajar, jadi mau main HP buat supaya nggak bosan ya. Oke, mungkin untuk kesusahan membagi tugas mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, itu kalau menurut kakak ya, Dita bisa ngerjain tugas yang menurut Dita lebih mudah. Kalau misalnya tanggal pengumpulannya atau waktu pengumpulannya itu berbarengan, misalnya dikasih hari ini dan dikumpul hari lusa. Nah, Dita bisa ngerjakan tugas yang menurut Dita lebih mudah. Jadi Dita bisa mengatur tugas yang akan dikumpul terlebih dahulu kepada guru. Terus dalam mengerjakan tugas mungkin kita harus istirahat dulu main HP-nya atau minta tolong sama orang tua untuk menyimpan HP-nya dulu supaya nggak tergoda sama HP-nya. Jadi kita bisa fokus misalnya dalam 2 jam atau 1 jam Dita ngerjakan tugas atau belajar. Nah, terus 1 jam lagi baru Dita main HP. Terus 1 jam berikutnya baru Dita mengerjakan tugas lagi. Itu ya. Oke, yang kedua kurang peduli dengan waktu. Kira-kira kenapa Dita jadi nggak peduli dengan waktu? Lalai ya. Kayaknya ini semuanya faktor karena main HP juga kali ya. Iya. Oke. Ya mungkin itu aja sih kalau kata kakak. Dita lebih bisa membagi waktunya, misalnya main HP 1 jam, terus belajar 1 jam, mengerjakan tugas 1 jam. Jadi waktunya diseimbangin aja, cuma
prioritaskan atau didahulukan mana yang menurut kita lebih penting. Oke, terus masalah Dita yang terakhir atau keluhan Dita yang terakhir itu terlalu malas dan sulit berkonsentrasi. Berarti kita merasa kalau itu terlalu malas ya untuk belajar, dan pasti nggak ada motivasi untuk mengerjakan tugas di hari dimana guru mengasih tugas itu. Pasti mau diundur-undur ya kan? Ya, Oke, terus kira-kira sulit konsentrasinya itu karena apa? karena terkadang dipanggil mama untuk minta bantu. Gitu. Ada lagi? Itu aja sih. Oke. Kalau masalah itu ya mungkin kita nggak bisa nolak ya apa mau orang tua, dan pasti kita harusnya membantu juga ya kan. Tapi mungkin nanti Dita bisa bilang sama mama, Dita lagi belajar dan Dita lagi ngerjakan tugas, jadi nanti setelah Dita belajar baru Dita bantu. Mungkin bisa kayak gitu ya. Untuk kalau misalnya terlalu malas itu Dita bisa minta motivasi dari teman-teman. Dita misalnya bisa lihat dari teman-teman, oh teman-teman aku nilainya bagus-bagus karena dia rajin belajar, dia bisa ranking di sekolah karena dia rajin belajar, berarti aku harus begitu juga. Nah, itu harus Dita tanamkan juga di diri Dita supaya Dita bisa membanggakan orang tua juga, karena kalau misalnya malas itu kan berakibat dengan nilai Dita sendiri kan. Nah, kalau misalnya itu Dita bisa mengenali gaya belajar Dita, misalnya Dita sambil denger musik supaya nggak bosen waktu belajar atau waktu mengerjakan tugas. Tapi jangan terlalu larut dalam bermain HP ya. Oke, mungkin ada lagi nggak yang bikin Dita itu nggak bisa disiplin dalam belajar, nggak bisa ngikutin waktu yang harus ditentukan sama guru gitu? Tidak ada, Kak. Oke, nggak ada ya. Mungkin sampai di sini aja. Kalau misalnya Dita mau cerita-cerita lagi atau kira-kira kurang membantu saran dari kakak, bisa datang lagi dan bisa hubungi kakak lagi. Ya, Ya, Kak. oke. Terima kasih ya, semangat belajarnya. Dan jangan malas-malesan, perhatikan gurunya. Dan jangan terlalu lalai sama HP. Itu pasti godaannya berat banget, ya kan? Oke. Terima kasih, Kak. Iya.